Selamat pagi, shalom semuanya. Ya, saya ini mendadak diminta untuk sharing. Kita akan buka dari Hakim-Hakim 3. Ya, Hakim-Hakim 3 ayat yang pertama sampai yang keempat. Hakim-Hakim 3 ayat yang pertama sampai yang keempat. Sudah ketemu semua? Amin? Oh, belum ya. Saya tunggu. Hakim-Hakim 3 ayat yang pertama sampai keempat. Sudah ketemu semua? Sudah ya? Saya bacakan. Bangsa-bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka. Ya, ini semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai jalan yang menuju ke Hamat. Ayat yang keempat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang Tuhan berikan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Ya. Ayat yang keempat ini yang kita akan renungkan bersama. Perjalanan bangsa Israel itu sungguh luar biasa. Kalau kita baca dari kitab Kejadian, dari seorang yang dipanggil Tuhan menjadi satu bangsa yang besar melalui satu perjalanan yang panjang sekali. Nah, setelah mereka masuk ke Kanaan, Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke Kanaan dan mengalahkan bangsa-bangsa. Yosua membagikan semua tanah-tanah itu kepada kepada suku-suku Israel. Nah, tetapi belum semuanya ditaklukkan. Jadi mereka terus berperang dengan suku-suku itu. Nah, apa yang terjadi pada masa hidup Yosua? Mereka taat akan firman Tuhan. Mereka melakukan kehendak Tuhan. Tetapi setelah Yosua meninggal, mereka mulai menyimpang jalannya. Nah, sehingga Tuhan memberikan beberapa bangsa ini untuk apa? Ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa orang-orang yang tidak mengenal itu dilatih Tuhan, ya, dilatih Tuhan. Kita ini juga seringkali dilatih Tuhan. Dilatih dalam hal apa? Dilatih dalam hal ketaatan, dilatih dalam hal doa, dilatih banyak hal. Banyak hal yang kita alami itu adalah supaya kita dilatih. Nah, supaya apa sih dilatih itu? Supaya kita mendengarkan perintah Tuhan. Nah, kalau saya baca dari terjemahan lain, mendengarkan itu bukan hanya sekedar mendengarkan. Karena mendengarkan kita bisa lupa. Orang mendengarkan berbicara begini menurut penelitian, dia hanya bisa menyerap itu 30% saja. Ya. Jadi Yosua mengingatkan bangsa Israel untuk apa? Untuk supaya kita itu meditate, ya. Meditate itu apa? Merenungkan selalu, merenungkan. Ya. Pada waktu Anda mendengarkan firman Tuhan ini, tangkap yang menjadi rema untuk Anda ini apa. Kemudian Anda pulang, Anda renungkan. Anda renungkan. Dan setelah Anda merenungkan, lakukan. Ya. Jadi mendengarkan bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi mendengarkan, kalau di bahasa Inggris itu dikatakan mendengarkan dan taat. Jadi setelah kita tahu, kita dengar, kita taat. Nah, ada satu kejadian, seorang lulusan teologi di Amerika, dia punya hati yang sangat luar biasa untuk church planting. Setelah lulus, sebelumnya dia bekerja, dia menikah, dia punya anak. Karena hatinya yang begitu luar biasa untuk menanamkan gereja, membuka gereja, dia berangkat. Baik nggak? Baik nggak? Baik ya.
Kemudian dia berangkatlah ke satu daerah. Nah, di daerah itu dia sudah membuat satu rencana yang luar biasa selama beberapa tahun. Apa yang akan dilakukan di sana beberapa tahun ini. Dia lakukan, minggu pertama tidak terjadi apa-apa. Minggu kedua, minggu ketiga, 1 tahun, 2 tahun, tabungannya mulai habis. Mulailah dia kecewa. Tuhan, kok nggak terjadi apa-apa? Akhirnya dia memutuskan dia pulang ke rumah orang tuanya karena dia udah nggak punya uang lagi untuk melakukan penanaman gereja itu. Dia pulang ke rumah orang tuanya dan dia berjemaat di satu gereja lokal. Nah, satu hari pendeta gereja itu mengundang satu pendeta dari Kanada. Dan dia sharing dengan pendeta ini dan dia menemukan. Dia mulai belajar. Oh, ternyata aku salah. Dulu aku hanya melakukan karena keinginanku. Aku tidak tanya Tuhan, Tuhan mau kemana? Aku tidak tanya Tuhan, Tuhan mau apa? Kelihatannya baik. Nah, seringkali kita juga begitu. Kelihatannya kita melakukan sesuatu hal yang baik, tetapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Kemudian si pendeta ini mulai mengajarkan dia untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dan di dalam pengenalannya itu, ternyata Tuhan tempatkan di gereja itu untuk apa? Untuk dia supaya mengajar anak-anak muda yang mau pergi ke misi, jangan melakukan kesalahan seperti yang telah dia buat selama 2 tahun di alam. Ya, Tuhan bisa merubah semuanya. Tuhan itu maha kuasa. Tetapi yang penting bagi kita adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Untuk taat itu tidak mudah, ya. Ngomong gampang. Tapi pada waktu kita benar-benar mendengarkan suara Tuhan itu, kita akan mengalami satu krisis iman. Yang pertama, tentu kita akan tanya, benar nggak ini suara Tuhan? Kalau berkat, langsung amin suara Tuhan, kita percaya. Bahkan tidak suara Tuhan pun kita amin-aminkan. Ya, benar ya? Tapi pada waktu, kalau kita harus melakukan ketaatan, kamu harus ke sana. Ya. Doa lagi minta konfirmasi mesti, ya. Nah, seperti contohnya di dalam Perjanjian Lama ada seorang tokoh namanya Gideon. Saya baca kitab ini, Tuhan, ini kok orang yang sangat penakut. Tapi pada waktu malaikat itu ketemu, Hakim-Hakim 6, ya. Di dalam Hakim-Hakim 6 itu pada waktu malaikat itu ketemu, apa yang dikatakan malaikat? Tuhan menyertai engkau. Ya, pahlawan yang gagah berani. Saya kaget. Gideon ini kan orang yang bimbang. Wong dia ini lagi bersembunyi dari orang Midian. Tapi malaikat Tuhan datang ngomong, kamu ini pahlawan yang gagah berani loh. Padahal dia ini lagi sembunyi loh. Kalau gagah berani ya tentu dia akan, wah, ayo maju kita perang, berantas itu orang Midian. Oh, dia bersembunyi yuk. Tapi kenapa malaikat Tuhan ngomong bahwa kamu ini pahlawan yang gagah berani? Nah, mulailah Gideon goyah ya. Kalau engkau benar, pasti engkau menyertai ini dan itu dan ini. Dan dia di dalam perjalanannya dia minta banyak tanda. Dibolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Nah, itulah yang namanya krisis iman. Seringkali kita juga mengalami seperti itu. Krisis iman. Benar gak nih suara Tuhan? Berkali-kali kita minta konfirmasi. Benar gak? Benar gak? Ingat, domba-domba Tuhan itu selalu bisa mendengarkan suara Tuhan. Nah, itu yang kita harus latih setiap hari. Nah, Gideon, seorang yang penakut. Bahkan bisa dikatakan seorang yang pengecut. Tapi Tuhan ngomong, kamu ini pahlawan yang besar. Bukankah kita ini orang-orang yang biasa saja? Orang-orang yang tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan bisa pakai kita semua. Kalau kita mau dipilih, kalau kita mau taat syarat. Tuhan bisa pakai kita dengan luar biasa. Krisis iman, ya, seringkali kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yuk kita coba buka
Lukas. Apa yang dialami Petrus. Kita belajar dari murid Tuhan Yesus ini. Lukas, bentar. Lukas 22 ayat yang ke-31 dan 32. Lukas 22 ayat yang ke-31 dan 32. Saya bacakan. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Supaya apa? Supaya apa? Imanmu jangan gugur. Dan engkau, kalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, kita lihat di sini. Simon Petrus, murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Selama 3 tahun, dia bersama dengan Tuhan. Diajar sendiri oleh Tuhan. Setiap hari berjalan bersama Tuhan. Tetapi, apa yang terjadi? Dia menyangkal Tuhan 3 kali. Dan Tuhan Yesus sudah memperingatkan dia. Iblis sudah menuntut engkau. Simon merasa kuat. Enggak mungkin Tuhan. Enggak mungkin. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa berdoa nyala iblis? Bisa sekali. Tetapi apa yang didoakan oleh Tuhan? Supaya imanmu jangan goyah. Jadi pada waktu kita mengalami hal-hal yang mungkin kita merasa tidak enak, janganlah kita berdoa, Tuhan jauhkan. Tuhan selesaikan. Tapi Tuhan punya rencana. Kita ini dilatih. Dilatih untuk berperang. Dilatih untuk taat. Kita harus berdoa, Tuhan jangan sampai imanku goyah. Itu yang menjadi doa kita. Seperti Simon ini. 2 kali namanya disebut. Berarti ini pesan yang sangat penting sekali. Di dalam Alkitab kalau kita baca 2 kali itu diulang-ulang, itu adalah penekanan yang sangat penting sekali. Simon, Simon. Nah, nama Simon disebut. Kenapa kok enggak Petrus, Petrus? Seringkali kita kembali ke manusia lama kita, ke dagingan kita. Simon, Simon. Tuhan tidak ngomong Petrus, Petrus. Pada waktu Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ya, sebelumnya kejadian adalah Petrus ini ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi. 3 kali Petrus ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi engkau. Dan 3 kali juga Petrus menyangkal Tuhan. Artinya apa? Anugerah Tuhan itu cukup bagi kita semua. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Dan pada waktu Petrus mengingat kembali, saya membayangkan bahwa Petrus tentu mengingat. Ya, dulu Tuhan tanya, apakah aku mengasihi engkau? Aku menjawab Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Tetapi sekarang aku menyangkal Tuhan 3 kali. Wah, rasanya sedih sekali. Pada waktu menyangkal itu, kalau kita lihat bahasa aslinya juga, artinya bahwa dia memutuskan hubungan dengan Tuhan. Disconnect. Putus hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita menyangkal Tuhan. Ya, kita harus bertobat. Kita harus berdoa bahwa iman kita ini harus jangan sampai hilang. Dan apa? Tuhan berbicara begini. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, berarti kita berbalik. Pada waktu kita mengakui dosa kita, kita sudah insaf, kita berbalik. Ada satu tugas, yaitu apa? Kuatkanlah saudara-saudaramu. Kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi di dalam setiap proses kehidupan kita, pasti Tuhan itu punya rencana. Pasti Tuhan itu punya satu tujuan yang mungkin sekarang kita belum ngerti. Ya mungkin sekarang kita belum tahu. Tapi pada waktunya Tuhan akan bukakan itu semua. Nah, pada pagi hari ini kita belajar. Yuk, kita taat yuk. Memang tidak mudah, saudara. Pada waktu kita mau taat pun itu sudah susah. Mau doa pagi pun susah.
Ya, saya mengalami. Pada waktu saya diproses, doa itu bisa panjang-panjang. Selalu itu. Pada waktu diproses, doanya kita bisa panjang, ketemu dengan sesama rekan di padang gurun, kita doa. Ya, saya kesaksian sedikit. Pada waktu kita diproses kira-kira 6 tahun yang lalu ya. Saya dapat hikmat Tuhan bahwa saya dengan partner saya Pak Tony itu, yuk kita doa yuk, komit yuk setiap hari Jumat kita berdoa suami istri. Ya, dia mau. Akhirnya kita berdoa 4 orang. Kita berdoa dan ada yang lihat dan beberapa orang akhirnya gabung dengan doa kita. Nah, doa itu masih jalan sampai sekarang. Setiap hari Selasa sekarang sudah 5 tahun ini kita berdoa setiap minggu. Tapi tidak mudah. Masing-masing ini, waduh, masalahnya berat-berat. Ada yang cuci darah, ada yang anaknya meninggal, anaknya umur 5 tahun, anaknya sangat baik, diambil Tuhan. Ada yang tidak punya pekerjaan, wah banyak. Awal-awal pada waktu kita berdoa, kita selalu mohonnya ini, Tuhan kenapa kok aku, kenapa kok tidak orang lain? Satu. Setelah sadar, tetap minta, Tuhan, cepet-cepet dong, lepaskan. Proses lagi, sadar lagi, ya sudah, sekarang sudah tidak doa itu lagi. Ya sudah Tuhan, beri kekuatan sekarang. Doanya udah mulai, Tuhan kasih kekuatan. Nah itu, ada satu proses, satu perjalanan hidup yang kita alami. Ya. Kita semua sudah keluar belum? Ya masih proses. Sampai kapan? Enggak tahu. Sampai Tuhan menyatakan lulus. Sudah kamu lulus, ya sudah. Tetapi pasti Tuhan punya satu maksud rencana tertentu dalam kehidupan kita. Saya ini Kristen sudah dari bayi oek. Saya dulu dari GKI, tahun 70, keluarga saya dibaptis semua. Mama saya yang Kristen, jadi papa saya dibaptis dengan ketujuh anaknya. Karena GKI itu kan waktu bayi boleh baptis. Pada waktu kita umur 16 kita mengaku percaya, Sidi. Kita dibaptis semua. Saya dari kecil ya sekolah minggu. Tetapi mengalami Tuhan, ya baru setelah diproses itu benar-benar ini toh yang alami Tuhan. Kalau Anda belum diproses ya siap-siap. Jadi pagi ini kita yuk mau belajar ketaatan. Taat apa mendengar? Mendengar itu bukan hanya just mendengar. Setiap orang akan mengalami satu rema yang berbeda-beda. Saya percaya. Tidak bisa semua orang ini sama. Tangkap rema itu. Tuhan bisa berbicara melalui banyak hal. Melalui firman, melalui doa, melalui firman yang disampaikan, melalui situasi yang ada, banyak hal. Tangkap rema itu. Renungkan rema itu, terus renungkan sehingga itu benar-benar kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Pada waktu kita mengalami krisis iman itu, saya percaya kalau ketaatan itu akan membawa iman kita lebih lagi. Dengan kita beriman, kita akan taat. Dengan kita taat, kita akan beriman. Amin. Ya pagi hari ini kita boleh belajar satu hal yang kelihatannya simpel tapi sulit untuk dilakukan, yaitu ketaatan. Amin. Saya mau serahkan ke Pastor. Iya, saudara, kita sudah dengar bersama, ya. Saya mau berikan penekanan-penekanan yang tadi disampaikan. Supaya saudara dan saya tahu bahwa pengajaran yang sehat itu adalah membuat murid juga aktif belajar. Bukan hanya di sekolah diajar, terus di rumah murid tidak pernah belajar. Kalau dulu namanya CBSA, cara belajar secara aktif. Guru hanya sebagai fasilitator, bukan ngajar seperti ngajar SD. Ya, kalau kita pernah kuliah, dosen di kuliah itu hanya paling ngajarnya singkat-singkat. Terus sisanya baca sendiri.
Ya kan, ada textbooknya, pergi ke perpustakaan, dan itu dosennya tidak pernah panjang-panjang, saudara. Ya kalau sudah kuliah tidak ada, semuanya muridnya, mahasiswanya yang harus belajar sendiri. Jadi firman yang sehat itu seperti itu, saudara. Kita yang harus berubah, kita yang harus menyesuaikan diri dengan firman Tuhan, bukan Tuhan yang menyesuaikan diri dengan keinginan kita. Contohnya, Tuhan aku tidak bisa nunggu lebih lama, ayo dipercepat. Nah itu Tuhan yang menyesuaikan diri. Tuhan, masalahku sudah berat, cepatlah jawab. Nah, Tuhan menyesuaikan diri lagi. Semua dia yang menyesuaikan diri. Coba kalau saudara punya anak sekarang. Ada pelajaran matematika, anaknya bilang, Pak Guru, tidak usah pelajaran matematika. Baik nak, tidak ada pelajaran matematika. Nah, kira-kira pinter enggak muridnya? Jadi pokok pelajaran apa saja muridnya tidak senang, itu pelajaran berhenti diajarkan. Terus tamat jadi apa muridnya? Jadi gini, saudara, kita lihat tadi ya, disampaikan Pak Daniel. Pak Daniel ini adalah mantan gembala. Sudah jadi gembala, tapi melepaskan jabatannya jadi gembala untuk benar-benar masuk ke dalam Tuhan maunya apa. Itu yang sedang dijalani. Jadi kita lihat, saudara, semua orang yang melayani Tuhan itu, dia akan dibentuk, diproses, dihancurkan, supaya hidupnya sendiri yang menjadi kesaksian, bukan hidup orang jadi kesaksian. Dia sendiri akan bisa cerita, saya mengalami begini dulu, saya mengalami begini, sehingga waktu dia ketemu orang yang juga mengalaminya, dia tidak sekedar ngomong percaya saja, beriman saja, sabar, tidak. Tapi dia akan cerita, dulu juga saya mengalami hal yang sama. Itu saudara ya. Saudara akan lihat apa? Orang bicara tentang pengalaman, bukan teori di sekolah. Kalau teori, kalau ada masalah berarti lebih banyak berdoa. Terus apa lagi? Lebih banyak biasanya kalau di situ loh, saudara harus lebih banyak berdana, menabur. Sogok Tuhan supaya cepat dijawab, kasih uang lebih banyak. Ya toh, seperti itu. Nah, sekarang lihat yang tadi, saudara ya. Ketika Tuhan menjanjikan orang Israel mau pergi ke negeri yang mengalirkan susu dan madu, Tuhan tidak bilang negeri itu bukan negeri kosong. Betul? Ada 7 bangsa di situ yang akan menghalangi kamu, yang akan berperang sama kamu. Tidak ngomong Tuhan, betul? Tidak ngomong kan? Iya apa ya? Waktu Tuhan bilang sama Musa, aku membawa mereka ke negeri yang mengalirkan susu dan madu. Hanya itu, tidak dijelaskan. Di sana ada 7 suku. Kemudian di sana ada kota Yeriko yang temboknya tebalnya 6 meter. Tebalnya saja kota itu 6 meter. Bagaimana cara menghancurkannya sedemikian tebalnya? Tidak diceritakan, saudara sih. Kenapa? Nah, lihat sekarang. Tuhan itu selalu bicara tentang ujung akhirnya, tetapi tidak berbicara detail tentang perjalanannya. Itu di perjanjian lama. Kalau sekarang kita sudah punya perjanjian baru, kita ngerti. Misalnya, orang khotbah, Tuhan akan memberkatimu. Langsung pikirannya tidur, bangun, ada uang di meja, ada uang di sebelah kasur. Itu salah. Ya, makanya tadi dikatakan apa? Ada bangsa-bangsa yang tidak dimusnahkan oleh Tuhan di Kanaan supaya mereka melatih diri mereka Nah, lihat sekarang prosesnya. 1, dijanjikan oleh Tuhan untuk keluar dari mana? Mesir. Keluar kemana? Ke Kanaan. Tapi harus lewat padang gurun. Alkitab mencatat padang gurunnya ada 5. Bukan cuma 1. Nah sekarang lihat. Engkau dan saya sudah dipanggil sebagai umat Tuhan. Seperti orang yang dikeluarkan dari kehidupan Mesir. Dan Tuhan punya tujuan untuk ke Kanaan. Tapi dalam perjalanan ada padang gurun. Sampai hari ini, saudara, padang gurun itu tidak ada yang ditanami. Kalau kita pergi, saudara, bulan 10, itu semua lihat rumput. Di atas bulan 10 karena sudah musim hujan di sana. Ya. Tapi kalau pergi bulan 4, bulan 5, itu hanya lihat batu. Tanahnya sedikit, lebih banyak batunya daripada tanahnya. Tanahnya tipis. Saudara. Domba pun kalau makan tidak bisa seperti di Indonesia. Makannya mesti hati-hati karena di bawah rumput itu batu semua. Jadi kalau kelewatan semangat makan, habis ini kena batu. Ya, kalau dombanya rakus misalnya. Ya, itu. Nah, sekarang lihat. Ya, ini penekanan yang tadi sudah disampaikan Pak Daniel. Dilatih berperang.
Tuhan itu tidak karena dia janji kepada kita akan memberkati kita, menolong kita, dia tidak pernah terlambat, terus semuanya gampang-gampang saja. Tidak ada peperangan. Nah, peperangan apa? Lihat sekarang. Satu yang tadi dikatakan, peperangan iman. Mau percaya nggak? Mau tetap ikut? Tidak, itu peperangan. Buktinya, sudah Kristen sekian tahun, tiap dari aku dikandung ibuku dibawa ke ladang sampai aku hampir menuju ke alam lain di bawah tanah itu masih di ladang. Terus katanya Tuhan baik, katanya Tuhan, katanya di mana? Itu dilatih perang apa? Saudara lihat, katanya iblis sudah dikalahkan, betul? Loh, betul apa ya? Terus perang apa sekarang kalau dia sudah kalah? Perang sama siapa? Saudara lihat, ada peperangan, saudara lihat apa? Untuk tetap percaya tidak, untuk tetap mau ikut tidak, untuk tetap mau bersabar tidak, untuk tetap mau tekun tidak. Itu peperangannya orang Kristen. Ya biarkan, mungkin dia mau dengar firman, karena banyak orang tidak mau dengar firman, justru anjing dipakai mendengar, betul? Nuh. Kan tidak semua orang mau pergi gereja, betul? Doa tuh anjing mau masuk, ajaib kan? Ya saudara, mungkin juga Tuhan bilang, lihat, dia saja rindu mendengar, betul? Iya baik, kita lihat di sini. Ada peperangan, lihat. Kalau kita pergi ladang, perangnya lawan apa? Kelelahan. Kedua, perang lawan apa? Jenuh aku, dari lahir sampai sekarang ladang ini terus. Itu peperangan yang engkau dan saya harus menang melawannya. Terus apalagi kalau orang rumah tangga. Rasanya hidupku lebih enak kalau aku tinggalkan dia. Sudah ku begini jadi istrinya, tetap salah saja, tetap ada tidak benar, tetap ngomel saja, tetap marah saja. Itu peperangan. Peperangan apa? Tidak, kami sudah dipersatukan. Itu peperangan apa? Supaya engkau dan saya tetap ada di dalam rencana Tuhan, dan supaya tetap tidak berani melangkah keluar. Itu intinya orang Kristen punya peperangan. Contoh, ini pemuda ganteng betul. Walaupun tidak seiman. Ini yang seiman, aduh jelek sekali. Miskin lagi. Nah, itu peperangan iman. Untuk apa? Untuk tetap di dalam kehendak Tuhan. Saudara saya juga banyak mengalami seperti itu. Ada peperangan ketika saya dipanggil jadi hamba Tuhan. Saya punya kerjaan yang enak. Saya kerja 3 hari, saya sudah dapat 750.000 Jerman tahun 80-an. Tapi terus Tuhan bilang apa? Tinggalkan semua. Nah, engkau dan saya ingin masalah yang meninggalkan kita, betul? Tetapi Tuhan mau kesenanganmu dan kehendak saya, maunya saya yang meninggalkan kita, supaya kita bisa cuma nempel sama Yesus. Itu masalahnya. Ya, dan saya tinggalkan. Terus bagaimana? Kalau khotbah yang sesat bilang, kau tabur banyak, kau tuai banyak. Enggak itu. Saya tinggalkan. 16 tahun saya tidak punya uang. 16 tahun aku hidup luntang lantung. 16 tahun aku tidak pegang uang. Terus bagaimana? Sekarang peperangan. Seperti tadi Pak Daniel katakan, percaya enggak itu suara Tuhan suruh berhenti? Atau keliru, atau setan yang suruh berhenti? Kenapa kalau Tuhan yang suruh malah sengsara? Maunya kalau Tuhan suruh pasti bahagia, pasti Ya itu toh. Waktu Bapa bilang sama Yesus, kau turun ke bumi, Yesus diberkati. Tidak. Kau harus mati di kayu. Nah, kembali ke sini dulu. Ya. Tadi Pak Daniel sudah katakan. Kita mengalami sekalipun mereka sudah masuk ke Kanaan, ada peperangan. Sekalipun engkau dan saya sudah rajin ibadah, sudah bertobat, sudah hidup benar, tidak berarti kemudian semuanya hilang pergumulan itu. Tetap ada kembali peperangan apa? Untuk tetap taat, masuk sepenuhnya dalam kehendak Tuhan atau keluar. Cuman itu. Tapi saya tetap Kristen, Pak. Saya tetap percaya Yesus, Pak. Saudara, jadi orang Kristen ini tidak cukup hanya jadi orang baik. Tetapi jadi orang yang taat dan berkorban untuk Kristus. Berkorban apa? Macam-macam. Bukan uang, perhatikan. Korban bukan uang, tolong lihat. Ya saya ulang lagi, korban bukan uang. Ketika Maria sudah bertunangan, coba, siapa yang sudah hampir nikah, bagaimana rasanya coba kalau mau menikah? Senang atau sedih sekali? Coba, yang mau nikah terus waktu itu nangis-nangis karena sedih, angkat tangan. Pasti kawin paksa, betul? Tapi kalau cinta, begitu mau nikah, gimana rasanya? Sebulan lagi mau nikah, gimana? Senangnya, betul? Iya apa ya?
Katakan air mahakam itu begitu berlumpur, rasanya seperti jernih kristal. Betul? Loh iya kan? Kenapa? Karena perasaan hati toh. Kalau perasaan ini senang sekali, semua jadi indah. Tapi kalau perasaan ini susah sekali, semua jadi tidak indah. Betul? Betul. Nah, sekarang lihat. Terus malaikat datang kepada Maria, bilang apa? Kamu akan mengandung. Terus, kita tahu zaman dulu kalau mengandung, Alkitab bilang dihukum Musa, rajam dia, bunuh dia. Betul? Karena itu perzinahan. Lihat. Rencana kebahagiaannya Tuhan hancurkan. Buktinya apa? Ketika Yusuf tahu dia mengandung, Yusuf bilang, hehehe, betul? Mau diceraikan. Kalau benar-benar Yusuf menceraikan, maka Maria harus mati kan? Mengandung tanpa suami kan? Nggak jadi nikah ini kan? Orang Kristen itu selalu merayakan Natal, tetapi tidak pernah berpikir bahwa Natal itu berarti rencana kebahagiaanmu dihancurkan, supaya rencana Tuhan jadi di hidupmu. Natal bolak-balik, tapi tidak pernah mengerti hal itu. Selalu Yesus datang di kandang domba. Bolak-balik gitu saja, saudara. Yusuf, Alkitab bilang apa? Yusuf itu orang yang baik dan benar. Dia tidak mau mempermalukan tunangannya yang mengandung, bukan karena perbuatan dia mau ceraikan, diam. Dia baik dan benar. Tapi Yusuf tidak cukup berkenan sama Tuhan walaupun baik dan benar. Kenapa? Dia tidak mau mengambil Maria yang sudah mengandung. Dia tidak mau menderita untuk Yesus. Dia tidak pernah. Kenapa? Wah, kalau gini ya sudah, saya jadi sudah orang baik. Cukup sampai di sana, jadi orang baik saja. Tidak ada orang yang mau menderita. Mungkin suamimu tidak sekuat dulu. Sekarang pekerjaan banyak engkau yang ambil. Itu menderita buat engkau. Mau enggak? Atau kalau dulu dia bisa cari uang, sekarang sudah tidak berguna orang ini. Bahkan cuma mungkin numpang makan. Kenapa kau tidak angkat saja? Kalau dulu Tuhan kasih dia hidup 1000 tahun, betul? Kalau sekarang panggillah dia, minimal berkurang 1 mulut makan. Lah, tidak boleh. Menderita untuk Tuhan. Contoh lagi engkau sebagai suami. Engkau sudah bekerja. Kadang istrimu kepingin ini. Aku kerja setengah mati. Kau kepingin itu, kepingin ini. Dia menderita untuk Tuhan. Banyak orang baik dan benar di gereja. Banyak. Tapi tidak pernah mau menderita untuk Tuhan. Saya sering ketemu pemuda-pemudi yang mau cari enak saja. Yang penting dia laki-laki. Terus daripada sesama Kristen hidup susah, sama yang lain juga tidak apa-apa toh. Banyak tinggalkan Tuhan. Terus merasa tidak apa-apa. Baik dan benar seperti Yusuf, tapi tidak pernah mau menderita untuk Tuhan. Kembali ke situ, peperangan untuk apa? Mau taat atau tidak? Mau nurut atau tidak? Itu peperangan. Mau masak atau tidak? Sementara hati sangat jengkel, sangat marah, sangat putus asa. Itu peperangan. Air sungai Mahakam ini sudah sering banjir. Kau tidak perlu tambah dengan air matamu. Jadi ketaatan. Lihat. Sekalipun mereka sudah sampai ke dalam rencana Tuhan tanah Kanaan, tapi tanah itu tidak bisa ditempati percuma. Mereka harus berperang di situ. Iya apa ya? Jadi engkau tidak bisa bilang Tuhan katanya mau janji sama saya. Tuhan mau berkati saya. Kenapa semuanya saya dapatkan dengan susah? Bahkan banyak yang saya belum dapatkan sampai hari ini. Ada peperangan yang kau dan saya harus lewati. Peperangan bosan. Sudah malas doa. Sudah putus asa. Sudah kecewa. Itu peperanganmu dan saya. Berani tidak menghadapinya? Berani bilang gini. Iblis, kamu tidak bisa bikin aku kecewa. Aku mau tetap tekun cari Tuhan. Iblis, kau tidak bisa bikin aku putus asa. Aku mau tetap tunggu janji Tuhan. Itu peperangan. Dan tidak bisa Bapak Gembala sendiri yang berperang bagi engkau. Tidak pada terus kemudian Musa pergi sendiri berperang melawan orang Amalek. Begitu. Kemudian orang Israel hanya duduk di tendanya. Betul. Siapa yang pergi perang? Orang Israel. Jadi umat Tuhan ini yang menghadapi peperangannya sendiri. Jangan bilang, Bapak Gembala, Bapak yang doakan saya siang malam. Saya nonton TV siang malam, bagus. Ya, kalau di kota seperti itu. Pernah saya ditelepon, Bapak tolong doakan saya, tolong puasakan saya. Suruh puasakan. Ini serius, benar-benar terjadi. Tolong puasakan. Dia bilang, loh, kamu yang punya masalah, kamu yang puasa. Jangan kamu punya masalah, saya puasa. Yang betul saja. Terus saya tanya dia, maaf ibu lagi di mana ini? Saya lagi di mall. Oh bagus ya.
Dia jalan-jalan yang punya masalah cuma telepon. Bapak puasakan. Wah. Saya bilang, ibu sendiri. Urusanmu itu. Siapa yang tidak bisa berdoa? Tolong katakan. Tolong katakan yang tidak bisa sama. Aku tidak ngerti caranya mau ngomong apa. Pokoknya duduk bingung. Tolong katakan. Semua bisa kan? Tapi seringkali tidak mau kan? Betul lebih baik. Telepon Pak Gembala. Tolong Bapak yang doa. Iya Pak ya. Engkau dan saya sudah kalah berperang melawan kemalasan. Kalah berperang melawan kejenuhan, kebosanan. Terus keputusan. Di padang gurun orang Israel selalu putus asa. Ketika air kurang, ayo kita balik. Betul? Bosan makan mana, ayo kita balik. Selalu putus asa, selalu ingin berbalik. Iya Pak ya? Bukankah sering kau dan saya sering balik seperti tadi? Kenapa Tuhan tidak panggil Petrus? Tuhan sendiri bilang, namamu sekarang P. Kenapa dipanggil Simon lagi? Tuhan ingin dia berubah, tapi dia kembali nggak berubah. Dulu kita tekun cari Tuhan. Dulu kita rumah tangga baik. Sekarang kumat lagi. Coba ibu-ibu. Pernah nggak jenuh masak? Tolong. Pernah nggak bingung besok masak apa? Istri saya pun sering. Tanya saya, yang besok mau makan apa? Pusing juga masak. Pikir karena tiap hari dikerjakan. Coba bayangkan. Saat hari ini masak ini. Besok masak ini. Lusa sama terus seminggu. Semua suami pasti kena darah tinggi. Betul? Betul, langsung siap. Pusing jadi ibu. Makanya hargailah dia. Hargailah dia juga pusing. Ada pergumulannya supaya tidak bosan masa apa. Kalau uang banyak gampang. Kalau di kota tinggal telepon. Minta itu makanan dari Gojek antar ke rumah. Baru bayar. Restoran begitu banyak. Nah sekarang kalau di Longhubung. Mau telepon apa? Betul, harus masak sendiri. Paling ada bakso. Sehingga aku harus masak apa? Aku harus masak apa? Itu susah. Kan bukan hanya masaknya yang dipikirkan. Tapi juga biayanya supaya cukup sebulan. Itu kan juga harus dipikir. Susah. Dan itu pergumulan si ibu. Itu pergumulan istri-istri. Nah suami juga mesti membantu. Maksudnya apa? Jangan cerewet. Masa ini beginilah, masa ini bosanlah, masa ini tidak sukalah, masa ini macam-macam. Betul, makan aja. Kalau dia bilang enak, yang enak. Walaupun tidak enak, bukan berarti bohong. Kenapa? Menghargai jeripaya dia memasak. Itu bedanya. Di awal pernikahan saya, istri saya kan lama di Jerman. Jadi masakannya sudah rasa Jerman. Kacau semua. Masa capcay dah, aduh minta ampun ini apa. Masa sudah rasa muli. Tidak ada cocok sama lidah saya. Ya saya makan. Enak yang enak. Dalam hati saya bilang enak kalau kau tidak masak. Tapi kan tidak bisa bilang begitu. Nanti dia kecewa, dia tidak mau masak lagi. Jadi enak-enak. Jadi caranya gimana? Cepat aja kau telan. Enak-enak. Kan cuma dirasa di lidah. Selesai di sini kan tidak ada rasanya. Betul. Loh, siapa yang sampai sini ada rasa? Coba angkat tangan. Tidak ada. Saya ngalami. Enak yang enak. Enak kadang dia masak. Aku berharap dia tidak masak. Karena asing sekali rasanya di lidah saya. Aduh, saya bilang Tuhan, ini lidahku bisa keselio parah ini kalau masak begini. Tapi setiap dia masak lagi, enak-enak. Enak-enak. Bukan bohong, tapi supaya dia nggak kecewa. Gitu loh. Seperti ibu-ibu kadang-kadang tanya, Pak, aku masih cantik? Masih, betul? Jangan bilang, kamu mau aku terus terang, mah. Ya, kan jadi ribut. Itu loh. Akhirnya sekarang dia bisa masak yang sangat enak. Sesudah bertahun-tahun. Ya, sudah bertahun-tahun dia bisa masak yang sangat enak. Kalau saya bilang tidak enak. Pasti nggak? Aku sudah tidak bakat masak. Betul? Memang aku tidak aktifkan, memang aku tidak punya talenta masak. Sudah selesai dia, tidak bisa pintar. Tapi dikasih tahu enak mah. Kemudian sudah belakangan baru saya bilang, rasanya ini kurang kaldunya sedikit. Ya, rasanya ini akan sempurna kalau tambah ini. Saya bilang begitu, ini akan sempurna kalau tambah ini. Senang dia toh, berarti sudah hampir seperti suaminya mau. Sehingga apa? Dia pagi bangun, selesai. Kalau saya sama istri doanya berbeda. Saya 12:30
berdoa, dia jam 3. Jadi saya selesai doa, dia weker bunyi, itu berarti saya giliran tidur, dia lanjutkan pagi. Terus masak. Sehingga apa? Dia semangat sekali karena saya bilang, ini kalau tambah sedikit saja sempurna. Berarti apa? Berarti ini benar sudah enak, tinggal sedikit sekali. Daripada bilang, Ma ini masih jauh dari Longhubung Samarinda. Coba ibu-ibu kalau suamimu bilang gitu gimana rasanya masak? Semangat kan? Tapi kalau bilang, 10 tahun nikah sama kamu rasanya kayak apa? Malah sudah masak. Betul. Betul. Nah, belajar ngomong yang benar. Belajar ngomong yang membangun. Alkitab bilang, itu kiranya omongan kita tuh membangun. Bukan, sudah kau tidak bakat masak, sial aku dapat kamu. Hai, rusak sudah. Ya, makanya di sini lihat tadi. Ada peperangan. Di rumah tangga ada peperangan. Siapa yang ngalah? Itu peperangan. Kalau sama-sama tidak ngalah, ramai itu rumah tangga, betul? Tapi kalau satu marah, satu diam, sudah. Paling dia marah, kita diam, terus selesaikan. Daripada ini marah, ini jawab lagi, ini jawab lagi, terus setan tepuk tangan. Lanjutkan, betul? Coba kalau satu marah, satu diam, bisa tengkar? Bisa? Nggak bisa. Kenapa tengkar? Karena ini ngomong, ini mau ngomong juga. Ini ngomong juga. Ini tambah tinggi suaranya, tambah tinggi. Nggak usah pakai speaker kayak gini, sekampung dengar. Letaknya cuman giliran ngomong dan giliran marah. Gitu aja. Saudara, saya ngalami. Karena kan saya nikah usia 45. Orang tambah tua, tambah antik. Coba lihat suamimu tambah tua, tambah antik. Kalau barang antik tambah kuno, tambah mahal. Betul? Loh. Coba Gucci 3.000 tahun lalu ketemu misalnya di Longhubung. Itu bisa dijual mahal sekali. Daripada Gucci yang baru dibeli di toko. Betul? Tambah tua itu suamimu, tambah tua istrimu, tambah antik. Mestinya tambah mahal, tambah dihargai. Bukan tambah diomeli. Kau tidak bisa cari uang. Kau sudah jelek. Macam-macam omongannya. Coba lihat ibu-ibu ini. Kenapa engkau jadi lebih cepat tua dari suamimu? Karena engkau melahirkan. Laki tak melahirkan, jadi badannya segitu. Paling dia gendut karena makan. Kalau perempuan tidak. Begitu dia mengandung, dia bengkak sekali. Kau kan mengembang ke kanan, ke kiri. Susah, lebih susah ibu-ibu daripada bapak-bapak. Cuman kelemahan ibu-ibu adalah lebih susah menjaga mulut. Betul? Untuk ngomel, untuk marah, untuk... Itu kesusahannya. Coba istri bisa lebih banyak. Itu di rumah damai, sejahtera, suasana surgawi turun. Tapi kalau sudah cici cuit. Coba kalau udah pagi-pagi gitu, suasana neraka hadir di situ, betul? Nah, kembali makanya. Tadi Pak Daniel sudah katakan. Kita mau taat tidak? Sebagai suami mau tidak pelaku firman? Tuhan bilang apa? Hai suami, kasihlah seperti Kristus mengasihi Kristus mati untuk Nah sekarang lihat. Di rumah tangga sebenarnya siapa sih harus yang lebih banyak mengalah? Lebih banyak perempuan. Iya apa ya? Iya apa ya? Padahal Alkitab ngajar lebih banyak laki. Lebih banyak laki. Buktinya Kristus mati untuk jemaat. Jemaat mati untuk Kristus? Enggak itu. Jemaat maksa Kristus tok. Kita sudah balik hukum Tuhan. Kita sudah membalik hukum tuh. Coba suami. Walaupun kerja keras, ada tabungan sedikit, istrinya bilang, Pak aku kepengen beli apa? Ya sudah kau pakai. Itu berkorban. Jangan bilang, kau tidak kasihan sama suamimu kerja begini keras. Alkitab memberi pola yang tidak bisa dirubah sampai dunia kiamat. Jangan dirubah. Coba punya mesin ketinting. Jelaskan. Dipasangnya di mana? Saya dulu jual mesin ketinting. Yang 5,5 PK mesin Honda. Waktu itu saya jual itu harga sekitar 2.300.000, 2.400.000 yang 5,5 PK zaman lama sudah itu tahun 90-an. Yang mesin GX Honda itu. Terus saudara pasang kebalik. Mesin ketintingnya memangnya maju ke sana, saudara pasang dari sana ke sini. Kemana dia punya chest? Sekarang ada aturannya. Betul, masangnya kemana? Lihat, baling-balingnya masih di belakang. Kalau pesawat di depan. Betul, jangan kau pikir ini pesawat, kau pasang di depan, baling-baling itu kemana pelariannya? Ada
Terus, kalau yang Honda itu nggak perlu pakai oli atas, nggak boleh campur. Iya kan, hanya bensin saja, betul? Kalau iseng-iseng campur biar lebih hemat katanya. Coba bayangkan bagaimana. Betul? Ada aturan. Dari mana pabriknya? Jangan pakai bensin. Aduh, lebih pakai solar saja. Bagaimana bisa hidup? Bisa? Nah, engkau dan saya diciptakan oleh pabriknya Tuhan. Sesuai dong. Kalau mau bensin, pakai bensin. Pakai solar, pakai solar. Pakai oli atas, pakai oli atas. Nggak bisa robah-robah. Nah, ini mau dirubah. Makanya kacau semua. Kita suruh Tuhan yang berubah terus. Kita suruh Tuhan percepat. Kita suruh Tuhan, ayo kasih. Kita suruh Tuhan, Tuhan aku nggak kuat doa. Nggak usah pakai doa lah. Nggak usah pakai ketakunan lah. Ini masalahnya jadi orang Kristen. Jelas tadi kan sudah dikatakan. Kita itu bergumulnya apa? Taat atau tidak? Kristen itu bukan pergi gereja atau tidak. Tapi taat atau tidak. Cuman pergi gereja saja tidak ada ketaatan. Tidak ada artinya. Cuma dia numpang hadir, numpang duduk. Dan tidak ada perubahan. Kristen bicara tentang perubahan terus-menerus sampai menjadi seperti Kristus. Bukan seperti orang kaya. Tapi seperti Kristus. Terus Alkitab bilang laki yang harus lebih banyak bukan laki mengorbankan istri. Tapi laki yang berkorban buat istri seperti Kristus berkorban untuk jemaat. Itu jelas. Ya, saya sering kan kalau saya pulang pelayanan, badan sudah lelah sekali. Kan minggu-mingguan saya pergi. Terus pulang mau istirahat. Kadang istri saya bilang, yang pijetin. Saya bilang begini, aku yang pergi, yang lelah, yang mesti kau pijet, kau ya di rumah. Tapi dia bilang, tapi badanku lelah. Ya sudah, lelah menunggu toh. Betul, kapan suamiku lelah lo menunggu itu. Siapa bilang lelah, menunggu tidak lelah? Siapa bilang? Nunggu suamimu berubah aja lelah setengah mati, betul? Tunggu istrimu juga berubah itu lelahnya setengah mati. Dan rasanya sering ingin mati kan? Kapan dia berubah Tuhan? Umurku sudah segini. Nggak berubah dari aku nikah sama dia Tuhan. Betul? Kadang bawalah aku atau dia pulang. Tadi sudah dikatakan padanya. Ketaatan. Engkau dan saya ibadah tapi tidak mau taat sama Tuhan. Lebih baik tidak usah ibadah. Karena ibadah ditandai dengan ketaatan. Ibadah ditandai dengar, lakukan. Dengar pengajaran, lakukan. Bukan, aku datang mau minta-minta sama Tuhan. Mau minta-minta. Ada engkau kirim anakmu ke sekolah terus untuk minta-minta sama gurunya? Ke sekolah untuk apa? Alkitab katakan firmanku itu pengajaran. Di sini tempat orang belajar, bukan tempat minta-minta. Ini bukan depsos. Tuhan minta ini, minta itu. Itu bukan depsos. Ini tempat orang belajar. Jadi belajarlah firman. Terus tapi Pak, masalah saya, pergumulan saya, kebutuhan saya. Ketika engkau dan saya sudah menempatkan yang seharusnya yang paling atas menjadi yang paling atas, yang utama menjadi yang utama, baru sesuai urutannya, maka itu akan berjalan dengan alamiah. Tapi kalau tidak sesuai urutannya, tidak bisa berjalan dengan alamiah. Contoh, yang paling gampang, mau masak nasi goreng. Bisa masak nasi goreng pakai beras? Tidak bisa. Padahal, lihat, loh ini kan dari beras juga, tapi beras itu harus dimasak dulu jadi nasi, baru bisa jadi nasi goreng. Bukan beras goreng, betul? Ini nasi sudah jadi beras, dia satu langkah lagi dibuat nasi goreng. Tapi kalau dia masih beras, ini masih dua langkah. Sekarang kalau engkau dan saya sudah nurut Tuhan, taat sama Tuhan, itu satu langkah lagi untuk ditolong. Satu langkah lagi untuk dijawab. Satu langkah lagi untuk diperhatikan. Tapi kalau tidak taat, itu masih sekian langkah lagi. Makanya banyak orang, kenapa saya sudah berdoa belum dijawab? Periksa dulu. Jangan-jangan engkau masih gabah. Loh, kalau gabah dibikin nasi goreng yang makan habis semua. Betul? Coba bayangkan makan gabah itu kan masih tajam-tajam itu kulitnya. Betul? Terus itu yang dimakan. Jadi lihat. Kenapa ketaatan itu penting? Kenapa ketaatan itu menjadi kunci? Karena lihat. Ketaatan itu membawa engkau dan saya seperti dari padi menjadi gabah, dari gabah menjadi beras, dari beras menjadi nasi. Sehingga siap jadi nasi goreng. Tapi kalau masih gabah, ini perjalanan masih panjang. Kalau tidak taat berarti masih panjang perjalanan untuk dijawab. Perjalanan masih banyak untuk ditolong. Perjalanan masih panjang itu untuk dijawab Tuhan. Makanya sekarang taat. Bagaimana bisa taat kalau tidak banyak berdoa? Manusia tidak akan kuat taat.
Tidak bisa. Alkitab bilang apa? Kita mengerti daging kita ini lemah. Tidak akan bisa nurut kalau tidak suka berdoa. Karena doa memberi kekuatan untuk taat. Doa memberi kekuatan untuk mentaati. Doa memberi kekuatan untuk punya kerinduan untuk orang menyenangkan Tuhan. Jadi kembali ke sini. Ada pergumulan, ada peperangan. Sekarang lihat istrimu. Aku jengkel sekali sama dia. Aku marah sekali sama dia. Peperangannya apa? Enggak Tuhan, aku mau menang. Aku mengasihi dia seperti waktu bulan madu. Coba dulu masih pacaran, ingin pegang tangannya. Betul? Ibu-ibu di sini? Betul apa enggak? Kadang dia curi-curi pegang tangan, amin? Sudah nikah, itu halal, enggak mau pegang. Ayo ibu-ibu, kadang-kadang kan enggak mesra lagi. Alasan, mak kita sudah tua, sudah punya anak. Baca di Alkitab. Abraham sudah umur berapa? Dia dipanggil Tuhan umur 75, betul? 75. Dia berjalan dari Ur Kasdim ke Kanaan. Tapi harus pergi ke Mesir dulu. Ya kan? Anaknya lagi, si Ishak. Nikahnya umur berapa? 40. Mengungsi juga pergi. Terus dilihat sama panglima. Dia lagi mesra-mesraan sama istrinya. Jadi masalah mesra itu tidak ada urusannya dengan umur. Tapi Pak, kita kan sudah tua. Masalah kemesraan itu bukan hanya masalah hormon, testosteron sama progesteron. Ngerti? Kalau masih muda kan, lihat istri kepingin terus. Udah tua kan hormonnya menurun sehingga kepinginnya pun kadang sebulan sekali baru kepingin, seminggu sekali baru bisa kepingin. Betul? Itu hanya diatur oleh hormon, bukan oleh cinta. Tapi Pak, kan tambah umur nggak bisa, Pak. Seminggu sekali nggak kuat. Bukan masalah hubungan itunya, tapi masalah mesranya. Mesra itu kan nggak mesti ke situ akhirnya, betul? Loh, iya apa iya sih? Mesti ngerti namanya mesra, betul? Kata-kata yang mesra ngomong, betul? Duduk berdua, ingat dulu, yang indah-indah. Jangan yang nggak enak itu dicerita-ceritakan ulang. Yang indah-indah yang diceritakan. Misalnya, Ma, kamu ingat nggak? Dulu aku naksir kamu. Betul? Tapi kamu seperti nolak, kamu seperti menjauh. Betul? Tapi aku merasa itu ujianku. Betul? Aku harus dapatkan kamu. Betul? Ingat pengorbananku. Istrinya bilang, iya. Kau dapatkan aku dengan berkorban. Sesudah itu sekarang aku yang berkorban. Kita giliran. Jadi di sini lihat kembali. Seperti saya cerita kemarin. Saya kalau pulang, baju saya rendam. Kadang istri saya yang nemen kalau dia lihat saya sangat lelah, dia yang pergi rendam. Kadang dia sih. Tapi kadang kalau saya di rumah, sudah beberapa hari gitu, sudah sehat, sudah segar, saya yang pergi cuci baju. Dan saya cuci, dia yang kadang gantung. Kadang kita berdua gantung. Selesai, kadang saya angkat, kadang dia. Tapi biasa kalau bagian angkat seringan dia. Terus selesai, bawa ke meja itu, saya yang serikah. Dia di sebelah saya melipat. Jadi kan asik, betul? Dia bukan hanya sebagai pasangan hidup, tapi sebagai teman yang terdekat. Sebagai teman yang terkarib. Terus apa lagi? Sebagai penolong. Sebagai penolong. Tapi Pak, kalau dibilang perempuan sebagai penolong, laki ditolong, berarti kan laki ini tidak kerja apapun karena dia ditolong. Salah. Kenapa? Contoh, orang hanyut katakan di Sungai Mahakam. Terus dikejar sama speedboat, betul? Dilemparkan pelampung. Orang itu tidak bilang, pakaikan. Begitu? Apa dia pakai sendiri? Apa dia bilang, tolong pakaikan. Begitu? Enggak kan? Begitu dilempar pelampung, dia harus pakai sendiri. Jadi artinya penolong itu juga bukan berarti semua dikerjakan oleh si penolong. Yang ditolong juga mengerjakan bagiannya. Loh, iya kan? Terus dilempar tali. Tangkap talinya. Ditarik ke kapal misalnya. Dia bilang, tidak mau, ikat ke aku. Begitu? Mungkin tim SAR-nya bilang, matilah, tinggal. Iya kan? Makanya lihat di sini, jangan berpikiran, kalau laki namanya orang yang perlu ditolong, perempuan namanya penolong, laki itu tidak perlu kerjakan bagian apapun, dia adalah penolong. Sudah, dia semua. Siapa bilang? Dokter menolong kalau kita sakit. Tapi dia bilang, ini obat minum, yang ini 3 kali sehari, yang ini 2 kali sehari, yang ini malam saja. Terus saudara bilang, ya dok, nanti malam tolong datang ke rumah tiap saya mau minum obat. Begitu? Begitu? Mau dokternya?
Lah kan tugas kita yang minum sendiri kan? Dia tulis saja 3 kali 1, 3 kali 2 kan? Betul? Jadi orang ini sendiri juga nolong dirinya sendiri minum obat sendiri. Jadi kalau sekarang ya di rumah tangga dua-dua saling menolong ada rasa berat? Tidak. Tidak. Tapi sering kali ibu-ibu merasa aku semua kerjakan. Karena tidak ada tolong menolong. Tadi kemarin saya ada cerita, kalau masak pagi kadang saya bangun, saya dekati istri saya di belakang, kamu masak apa? Terus, aku tolong. Bagian sayur bersihkan, bagian rendam sayur pakai baking soda. Karena kan sayur itu semua disemprot pestisida. Jadi direndam baking soda namanya, supaya pestisidanya lepas, baru cuci. Jadi sayur itu aman dimakan. Karena kalau tidak nanti, terutama kalau ibu-ibu yang menyusui, itu kalau tidak pakai baking soda, itu baking soda murah sekali, seminggu sudah 1 bungkus. Air susu ibu itu mengandung pestisida. Anakmu bukan serangga. Dan dia minum pestisida terus. Lama-lama dia kebal. Sehingga apapun yang kau omongkan tidak mempan. Karena sudah kebanyakan pestisida anakmu. Kalau bisa tahu, ketika saya pelayanan di rumah sakit di Singapura, itu dokter-dokter pada bilang apa? Orang Indonesia ini banyak sekali kena leukemia, kanker darah. Kenapa? Karena penggunaan pestisida, semua dikasih pestisida. Terus apa? Seperti ayam potong. Ada sebenarnya kalau di luar negeri, ayam mau dipotong lagi seminggu, 1 minggu itu tidak boleh dikasih obat-obatan. Hanya makanan. Kalau di luar negeri ada yang namanya growth hormone, hormon pertumbuhan. Itu nggak boleh kasih ayam. Kenapa? Supaya dia tumbuh alami, bukan baru 30 hari sudah sekeliwat besar dia. Di negara kita belum ada aturannya melarang. Misalnya ditulis pestisidanya pakai 5 mili untuk sekian liter. Biasanya kan ditambahin. Biar lebih berhasil. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, terutama yang anak-anaknya sudah besar ini. Kan nanti lama-lama tinggal berdua aja di rumah. Betul. Kalau dulu karena anak tidak bertengkar, karena anak jadi tidak berantem, karena anak jadi pertimbangan panjang. Sekarang kalau anak pergi semua nggak ada pertimbangan. Betul? Bebas lah, bertarung terus, amin. Ribut terus. Tapi kalau ada anak kan bisa, sudah, Pak, sudah. Ada anak yang mengingatkan. Tapi kalau tidak ada, bisa rame semakin ramai. Sehingga nggak perlu TV. Betul? Nggak perlu sinetron ribut. Sudah sebelah kita ribut terus. Iya. Makanya yuk kembali ke sini. Taat. Tuhan bilang kasih. Kasih, itu ketaatan. Tapi hati saya marah. Nggak ada urusan, disuruh taat. Tapi saya sakit hati. Nggak ada urusan, disuruh mengampuni. Tidak bisa bilang, sakit hati Tuhan. Apakah Tuhan bilang, oke, kalau engkau masih sakit hati, aku tidak menyuruh engkau mengampuni. Begitu? Tidak ada urusannya. Sakit hati tetap mengampuni. Betul? Jengkel tetap kasih hormati suamimu. Marah sekali. Kasih tidak bisa tawar-menawar. Tapi istri saya, Tuhan bilang, kasih. Tapi, tidak ada tawar-menawar dalam firman Tuhan. Semakin kau dan saya tawar-menawar, semakin kau dan saya tidak mendapatkan apapun dari Tuhan. Ketika Tuhan pergi cari pekerja di pasar, jam 6 pagi dia ketemu banyak orang. Dia tawarkan, mau bekerja? Betul? Oke. Berapa upah? Tawar-menawar, sepakat 1 dinar, orangnya baru pergi kerja. Betul? Jam 9 dia pergi lagi, cari orang. Ya kan? Karena ada mungkin orang yang suka bangun pagi, ada yang suka bangun siang. Dia cari lagi kan, karena yang jam 6 cuma berapa orang dong? Pergi lagi ke pasar, dapat lagi orang. Mau tawar lagi berapa ya? Cocok gaji seharian, pergi kerja. Jam 12 pergi lagi. Betul? Ternyata ada orang yang bisa bangun jam 6, bisa bangun jam 9, bisa bangun jam 12, bisa bangun jam 3, bisa bangun hampir malam. Karena itu jenis kalong. Ya, malam dia sampai pagi, pagi dijadikan malam. Ada banyak yang seperti itu. Yuk, kembali di sini. Kalau rumah tangga itu pembagian kerja adil, bekerja sama, tidak akan ada yang merasa berat, tidak akan ada yang merasa kenapa aku saja. Iya, betul, betul ibu-ibu. Kalau suamimu nolong apa yang kau kerjakan, tidak akan gini mulutmu kan? Ya Pak ya. Tapi kalau dia suruh pergi ladang sampai ladang dia ngorok cari mimpi, woi, alasannya apa? Tuhan bicara lewat mimpi, betul? Kalau aku doa, aku tidak bisa lama-lama aja. Kalau tidur bisa lama-lama. Wah, ini cilaka.
Alasannya Tuhan berbicara lewat mimpi. Pasti istrimu stres, betul? Betul. Tapi istri juga tidak menyesuaikan penghasilan suami. Tidak menyesuaikan kebutuhan rumah tangga. Suami juga pusing, betul? Loh. Laki dan perempuan bisa mencelakakan satu sama lain. Bukan hanya laki mencelakakan perempuan, perempuan juga bisa mencelakakan laki, betul? Yuk, udah jam 11. Jadi sekarang tanam di dalam hati kita bersama. Ketaatan. Dengar firman Tuhan, pulang praktek. Bukan, yang saya ingat tadi lucu-lucunya. Ini acara lawaan kah? Praktek. Praktek apa? Perang. Perang melawan apa? Kejenuhan, kemarahan, kekecewaan, ketidaksabaran. Diperangi. Aku enggak mau putus asa, aku tetap percaya sama Tuhan. Aku tetap mau tekun dalam doa walaupun tidak ada perubahan. Itu berperang. Ketika saya dipanggil Tuhan tahun 90, sampai 98 saya tidak ada pelayanan. Saya bingung. Katanya dipanggil, terus saya ngapain begini? Menjadi pengangguran. Bukan langsung dipanggil terus langsung berkhotbah, tidak ada. Luntang-lantung kayak orang gila. Katanya dipanggil jadi pengangguran. 8 tahun. 8 tahun, tidak jelas. Terus gimana? Ya bingung, katanya Tuhan panggil. Kenapa 8 tahun? Kalau aku 8 tahun dibiarkan kerja, terus begitu harinya dipanggil, ya aku keluarkan 8 tahun gajiku berapa totalnya? Kenapa ini dipanggil suruh berhenti, terus nggak jelas kerjaannya? Sekarang, dari dulu mandiri, sekarang minta makan sama orang tua. Keadaan semakin memburuk. Dulu semua bisa beli sendiri karena punya pekerjaan. Sekarang, tidak bisa beli apa-apa. Dan sudah dewasa, malu minta sama orang tua. Terus pertanyaan, apa anda salah ini? Kenapa begini? Terus, apa dosaku? Apa dosaku Tuhan? Apa dosaku? 8 tahun. Ya, sesudah itu baru ada pelayanan kecil-kecilan. Pelayanan apa? Penginjilan ke desa-desa. Terus, ya enggak ada orang kasih berkat. Pergi makan di rumah. Terus, sore nanti makan di rumah lagi. Jadi siang ya enggak ada makan. Siapa mau kasih makan? Ya, beda kalau di Lohubuk banyak gereja. Betul? Ya kan, kalau ini hamba Tuhan. Mari Bapak Pendeta diundang makan. Kalau kita enggak ada. Siapa ngundang makan? Seperti terus pertanyaan lagi. Tuhan, inikah yang namanya pelayanan? Pertanyaan terus. Karena tidak mengerti. Karena konsepnya tentang Tuhan tidak jelas. Tidak kenal Tuhan. 8 tahun itu dipersiapkan hatinya. 8 tahun itu dipersiapkan sifatnya. 8 tahun itu dipersiapkan apalagi pengetahuannya tentang firman Tuhan. Baca Alkitab bolak-balik terus sampai habis. Tetapi habis baca tidak ada khotbah. Tidak ada orang undang satu pun khotbah. Baca pola kejadian wahyu. Itu terus. Cuma untuk baca saya sampai bingung. Katanya pelayanan. Itu juga apa? Dipersiapkan pengetahuannya tentang firman Tuhan. Semua dipersiapkan. Tapi Tuhan tidak bilang, nah, aku persiapkan 1, 2. Tidak ada. Jadi kalau sekarang doamu belum terjawab, pergumulanmu belum terjawab, belajar mengerti bahwa di balik semua itu ada pengajaran, di balik semua itu ada didikan, di balik semua itu ada maunya Tuhan, merubah macam-macam. Orang beriman saja tidak menyelamatkan. Orang beriman saja tidak akan melihat pertolongan Tuhan. Tapi orang yang sabar menunggu barulah bisa melihat pertolongan. Buktinya, Alkitab katakan, teladanilah hidup para nabi yang dengan kesabarannya mendapat yang sabar. Saya percaya tapi sudah 8 tahun. Nah, tidak sabar. Saya sudah bertekun tapi tidak ada perubahan. Tidak bersabar. Iman dengan kesabaran nilainya lebih tinggi kesabaran. Beriman saja tapi minta cepat-cepat. Itu, maaf, iman yang salah. Beriman saja tapi tidak suka doa. Itu ngawur.
Beriman dan percaya tapi tidak mau mentaati firman, itu rusak. Tapi kalau sabar, berarti apa? Menang melawan kebosanan, menang melawan kejenuhan, menang melawan keputusasaan, menang melawan ketidaksabaran. Orang sabar dia menang semua. Makanya Alkitab bilang, orang yang bisa menguasai diri lebih daripada seorang pahlawan. Betul? Betul? Jadi kalau sekarang saudara dan saya diajar kesabaran, nunggu janji Tuhan, nunggu pertolongan Tuhan. Tuhan mau latih apa? Sabar. Karena di Alkitab semua orang yang tidak sabar itu semua gagal. Contoh, Lot. Gagal. Kenapa? Tuhan katakan, ya, firman Tuhan katakan apa? Ketika dia sampai di lembah Yordan, dia langsung bilang, Om jalan terus, aku tinggal di sini. Betul? Ketika Sodom dan Gomora dihancurkan, semua yang Lot simpan, usahakan, habis, tidak ada sisa. Dan mereka tinggal di dalam gua. Betul? Tidak sah? Absalom. Lihat, dia mau menjadi raja, tidak sabar. Ya kan, dia proklamirkan dirinya jadi raja. Jadi raja dia? Tidak. Betul? Orang-orang yang tidak sabar di Alkitab selalu merusak. Lihat lagi, Yudas. Dikasih pegang uang kan? Betul? Sesudah kenaikan Tuhan Yesus, ketika Petrus berkhotbah, begitu banyak orang membawa uangnya ke depan. Ya apa tidak kata Alkitab? Meletakkannya di kaki rasul-rasul. Pernah baca? Pernah baca? Kalau Yudas sabar menunggu waktu Tuhan memberkati dia, dia juga akan terima. Dia tidak sabar, dia curi lebih dulu. Dia curi, dia ambil lebih dulu. Semua ketidaksabaran merusak. Jadi sekarang, tapi Pak, sampai berapa lama sih harus sabar? Umur saya sudah segini. Saya pernah mengalami seperti itu. Umur saya hampir 40. Saya tidak punya tabungan. Hidup di kota. Tidak punya tabungan. Bingung. Zaman ini sekarang ada BPJS. Zaman dulu tidak ada. Ya. Jadi kalau sakit tidak ada pakai kartu terus gratis. Bayar. Tidak punya tabungan. Ketakutan nanti bagaimana kalau sakit. Saya pernah mengalami ketakutan. Saya pernah mengalami katanya percaya Tuhan, tetapi bertanya-tanya terus nanti bagaimana, dan bagaimana. Itulah orang-orang yang tidak pernah menang dalam peperangannya di Kanaan. Mereka sudah jadi umat Tuhan. Mereka sudah ada di dalam kehendak Tuhan. Tetapi mereka tidak pernah menang dalam peperangannya. Setiap orang punya peperangan pribadi. Ada orang yang berperang dengan ekonomi. Ada yang berperang dengan penyakit. Ada yang berperang karena masalah anak dan segala macam. Tuhan melatih kita Caranya supaya menang gimana? Kalau tentara ditembak dia jalan atau dia tiarap? Atau dia jalan, ini aku gitu. Begitu kan? Bagaimana? Pernah lihat tuh di film? Nggak mungkin dia berdiri terus mana musuhku, gitu kan dia? Mati kan? Dia harus tiarap, betul? Kalau Kristen, dia harus menekuk lututnya. Tuhan, masalahku kuadukan kepadamu. Tuhan, segala kebutuhanku kumohonkan daripadamu. Maka dia menang. Tapi nanti bagaimana? Oh, Alkitab bilang akulah jalan, kata Tuhan. Betul? Betul? Nah, kalau Tuhan itu adalah jalan, masa nggak bisa kirim? Kalau Tuhan itu adalah jalan, masa nggak bisa tolong? Tapi masalahnya engkau dan saya tidak pernah minta. Maunya otomatis Tuhan kirim. Maunya otomatis Tuhan adakan. Itu masalah. Makanya orang yang tidak suka banyak berdoa, jangan heran kalau banyak hal tidak terjawab. Ya, baik. Jadi kita selesai sampai di sini supaya tidak terlalu siang, ya. Tapi kuncinya pada siang hari ini adalah, walaupun kau dan saya sudah jadi Kristen, bukan berarti tidak ada pergumulan. Walaupun kau dan saya sudah mentaati Tuhan, sudah hidup benar, bukan berarti hidup semua lancar. Tetap ada pergumulan dan pergumulan. Tetap ada masalah dan masalah. Tapi Tuhan menjanjikan kemenangan. Dengan cara apa? Dilatih. Betul? Dilatih. Maulah dilatih, jangan ngomel terus. Rasanya sudah dilatih apa? Ngomel. Amin.
Kalau ngomel nggak usah dilatih sudah pinter, betul? Betul. Putus asa nggak usah dilatih sudah sangat sering, betul? Ya apa ya? Tidak sabar tidak usah dilatih sudah sangat pintar, amin. Semua yang buruk kita nggak dilatih pintar semua, ya apa ya? Coba lihat anak kecil, kita nggak usah bilang kau belajar bohong, dia sudah belas sendi bisa bohong otomatis, ya apa ya? Ya apa ya? Semua yang buruk kita nggak usah belajar bisa, tapi semua yang baik kita harus diajar baru bisa. Kembali jadi umat Tuhan yang benar, jadi umat yang taat. Kalau Tuhan bilang ini aku tidak berkenan, tinggalkan. Kalau ini tidak benar, segera rubah. Tidak tawar-tawar, jangan alasan. Jangan bilang tidak bisa Tuhan, aku sudah tua, tidak bisa. Ya, kalau tidak bisa ya dirubah jadi yang kemarin, betul? Tidak bisa taat dirubah jadi apa? Yang bisa taat. Papa tanganmu dilipat di sini, begini diam dia papanya. Ya toh? Papa pakai jas, nurut dia pakai jas, betul? Ya apa ya? Terus papa aku bawa pergi ke peristirahatan terakhir, nurut dia, nggak mungkin dia tentang-tentang itu peti. Aku nggak mau. Bisa? Nggak mungkin, dia sangat penurut. Amin. Tapi penurutan yang seperti itu nggak membuat dia masuk surga karena penurutannya terlambat, betul? Betul. Ya penurutan yang kita masih hidup inilah yang dihitung. Kalau sudah mati nggak dihitung. Misalnya, mama dulu kok sembarang tidak suka solek, tidak suka pakai bedak, tidak apa. Sekarang dihias supaya cantik. Amin? Mau dia tahu waktu dihias? Begitu kan? Ya apa ya? Ada gunanya terus kalau dihias seperti itu? Nah. Masih hiduplah segalanya kita dirubah. Kalau sudah mati tidak ada guna. Betul? Ingat itu. Kalau sudah mati tidak ada guna. Terus ada suaminya bilang, ma aku bersyukur sekarang. Kau jadi diam sekali mulutmu. Betul? Biasanya pagi baru aku buka mata. Sudah sarapan pagimu. Sudah. Ya toh? Dan kau tidak pernah lupa memberikan sarapan pagi. Ngomel terus. Misalnya. Ya, sekarang kau jadi indah sekali. Betul? Diam. Diam yang seperti itu membuat Tuhan, oh ya masuk surga kah? Itu sudah terlambat. Itu sudah terlambat. Jadi sebelum terlambat berubah. Sebelum terlambat berubah. Jadi sekarang suami istri. Ada suami di sini yang bilang gini. Ma, aku itu seperti tidak ada benarnya di mata istriku. Saya tidak sedang menerka. Dengan jelas Roh Kudus katakan ada suami yang hadir di sini, di hatimu sering ngomong, tidak ada benarnya aku di depan istriku. Tidak ada benarnya rasanya aku di hadapan istriku. Berarti ada di sini hadir bapak yang maaf istrinya itu, minta ampun. Nah sekarang saya mau berdoa buat suami istri terutama. Ya, suami istri. Supaya penolong dan yang ditolong bekerja sama. Ingat, supaya bekerja sama, beban ditanggung berdua. Bukan satu orang saja menanggung semuanya. Berdua. Terus istri yang selalu rasanya suaminya tidak ada benarnya. Selalu menyanyi dengan nada awan, nada dasar tinggi itu. Di sini ada. Ya. Saya tidak tunjuk orang karena kalau dulu saya itu orangnya saya selalu tunjuk di atas mimbar. Kalau habis Tuhan bilang berhenti tunjuk-tunjuk orang. Sampaikan pesanku, kalau dia tidak mau ngaku sudah jangan dipaksa. Oh kalau dulu saya paksa. Dia tidak ngaku saya tunjuk, dia bilang bukan. Saya bongkar lagi dosanya yang lain. Dari mimbar. Tidak ngaku saya bongkar lagi dosanya yang lain. Akhirnya, iya Pak. Tambah terbongkar, akhirnya dia bilang iya. Daripada dia lebih malu. Tuhan bilang berhenti seperti itu. Dia mau ngaku kau doakan, dia tidak mau ngaku sudah. Itu urusan dia dengan aku kata Tuhan. Tugasmu tidak boleh paksa-paksa. Siapa istri di sini yang sering sekali melihat kesalahan suamimu, kelemahan suamimu? Rasanya dia begini. Saya minta ibu-ibu yang sadar bahwa dia seperti itu. Begitu banyak kau lihat suamimu punya kekeliruan, kesalahan, kelemahan dan lain-lain. Saya minta engkau yang berdiri, bukan suamimu. Terserah mau berdiri baik, tidak mau juga baik. Pak, kadang-kadang Pak. Kadang-kadang berapa kali sebulan? Ya bisa 5, 7.
Saya perlu tunjuk kadang-kadang ya saudara ya. Saya tidak mau lihat begini supaya tidak tegang. Ya, saya lihat lagi. Wah, sekarang kita bagi dua ya. Ini kursi lurus ke belakang. Di sebelah sini ada seorang ibu yang rasanya bosan, aku jenuh, aku suruh. Dia bilang gini, suamiku tuh keras, jenuh aku. Udah bosan aku diperlakukan keras-keras begitu. Sebelah sini, saya nggak perlu tunjuk. Kalau engkau mau didoakan sekarang taruh tanganmu di dada. Kalau tidak mau, ya urusanmu. Karena Tuhan tidak suruh saya tuding. Kalau dulu saya tuding langsung dari mimbar. Karena saya tahu orang. Ya, siapa istri yang sering kali suami itu keras sekali sehadap engkau, keras saja mainnya. Dia keras kan, bukan main pukul tapi sifatnya keras saja. Kau bilang, jenuh aku dikerasi terus seperti ini. Kapan dia berubah? Saya nggak mau. Terserah, saya supaya tidak permalukan. Mungkin nanti kalau kau berdiri suamimu pukul kau di rumah ngamuk. Kenapa kau cerita? Ya kau doakan aku kalau lemah, betul? Kebaikan itu ceritakan sama orang lain, kelemahanku doakan. Ya, itu persis seperti apa namanya? Kalau makanan kami Anda puas cerita sama teman, ya. Kalau Anda tidak puas cerita sama kami, dia mau menang sendiri, ya. Dari sebelah sini ada seorang wanita yang suamimu keras. Kadang kok kok keras terus. Adakah orangnya taruh tangan di dada dan tidak usah lihat sebelahnya? Jangan yang ibu-ibu di sini terus kepingin tahu gitu. Tidak usah. Hadap sini. Mana wanita itu? Bahwa Tuhan memang tahu segala sesuatu di rumahmu. Jangan merasa Tuhan itu dia tidak tahu, dia tidak ngerti apa-apa, dia tidak perhatikan. Di setiap rumahmu dia di sana. Di setiap rumahmu dia di sana. Di setiap rumahmu dia di sana. Kita mau berdoa supaya diberi kelembutan. Bisa jadi begini, bukan salah suaminya, bisa karena suaminya punya keturunan memang keras. Jadi suaminya memang bukan orang keras, tapi karena bapaknya keras itu sifat menurun. Jadi bukan salahnya suami. Jangan bilang suami bukan, bisa ada sifat yang menurun. Ya, jadi jangan, kita perlu doakan. Karena tidak ada manusia bisa rubah dirinya sendiri, saya mau beritahu. Nah, hanya Tuhan Yesus yang bisa merubah kita. Jadi kita mau berdoa supaya diberi kekuatan berubah. Itu saja. Bukan disalah-salahkan. Semua kita punya kelemahan. Semua kita punya kesalahan. Ya, saya pun punya kesalahan, punya kelemahan. Siapa yang paling tahu kelemahan saya? Istri saya. Siapa yang paling sering ngomeli saya? Istri saya. Di sini saya khotbah. Nanti di rumah saya bisa dikhotbahi. Giliran. Di sini saya menabur, di rumah saya diisi lagi. Itu saudara. Ya, nah itulah fungsinya seorang istri, mengingatkan. Kan, tapi kadang dia nggak sabar mengingatkannya dengan suara yang tinggi. Kenapa mengingatkan? Karena suara lembutnya tidak mempan, betul? Suara tinggi pun tidak mempan, pakai suara apa? Itu. Ya suara malaikat segera datang menjemput, betul? Kedengaran sudah mendekat untuk menjemput. Ada satu wanita lagi yang belum mau mengaku. Saya tidak tahu apakah suamimu suka pinjam-pinjam uang di luar tanpa izinmu, tanpa sepengetahuanmu. Atau keadaan ekonomimu saat ini memang ada pinjam-pinjam uang. Taruh tanganmu di dada, tidak usah berdiri. Taruh tanganmu di dada, kita mau berdoa. Bapak kami mau berdoa. Kekuatan Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan mengalir. Belas kasihan Tuhan mengalir pada siang hari ini. Kami mau berdoa, ada pemulihan. Kami mau berdoa, Roh Kudus yang memberikan kekuatan untuk perubahan. Kami berdoa buat permasalahan pinjam-meminjam ini. Supaya ada perubahan. Ada perubahan. Ada perubahan. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi Tuhan. Ada lagi Bapa. Mari. Mari Tuhan. Amin. Saudara,
Ada di sini anak Tuhan yang rumahnya itu bagian paling belakangnya, nggak tahu di belakang itu dapur kah, ada kamar tidur atau apa yang sudah rusak, tapi sampai hari ini belum punya uang untuk memperbaiki bagian belakang daripada rumahnya. Mana orangnya? Belakang rumah saya, belakangnya, saya nggak tahu belakangnya apa, ada kamar kah, dapur kah, apakah, tapi belakang itu sudah memang mestinya diperbaiki, tapi belum ada dana untuk memperbaikinya. Mana orang? Ada lagi? Berdiri di tempat kita mau berdoa. Ya, Bapak, ini anak-anakmu yang tadi engkau kasih lihat bagian belakang yang sudah rusak. Ya, bagian belakang yang harusnya direnovasi, diperbaiki, tetapi belum ada dana. Kami mau berdoa, kemurahan Tuhan supaya terjadi, belas kasihan Tuhan supaya mereka alami, sehingga kebutuhan dasar itu Tuhan hanya untuk renovasi bisa ada dan bisa direnovasi dengan baik. Terima kasih. Firman-Mu yang mengatakan Engkau membuka tingkap langit. Engkau yang membuka tingkap langit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara, ini hal yang mengejutkan ya. Saya melihat sesuatu seperti gantungan. Gantungan itu adalah untuk menggantung diri. Artinya, di tengah-tengah kita di sini ada orang yang pernah berpikiran untuk bunuh diri. Mana orang? Engkau belum buat gantungannya, tapi sudah berpikir enak bunuh diri saja. Enak mati saja. Adakah orangnya di sini? Kau sudah berpikiran lebih baik matilah, lebih enak matilah. Rasanya mati sudah jadi lepas saya dari masalah saya, lepas saya dari pergumulan saya. Adakah orang yang mau mengaku karena ketika kau berpikiran untuk kepingin mati, rasanya lebih baik mati daripada hidup. Roh maut itu sudah masuk ke dalam engkau dan biasanya cepat tidak akan lama kau akan punya penyakit demi penyakit. Dan orang itu akan semakin rusak kesehatannya karena dia ingin mati. Jadi setan akan bilang, oke, kau ingin mati, ku matikan. Dan Tuhan tidak bisa bela anaknya yang ingin mati. Tuhan tidak bisa bela anak yang ingin mati. Tapi kalau dia bilang, Tuhan, aku tidak ingin mati, aku ingin tetap hidup sehat, Tuhan bisa bela. Tapi kalau dia bilang, lebih baik mati rasanya, ya sudah. Mana orang yang rasanya lebih baik mati, rasanya daripada hidup kayak gini. Rasanya lebih baik mati, bukanlah jawaban. Saya pernah mendoakan seorang anak kecil, dia kena polio. Waktu di rumah sakitnya kurang bersih, sehingga dia lahir normal, tapi kemudian dia kena polio. Cacat total tubuhnya. Kaki dan segala macam tidak jelas bentuknya. Ketika dia dibawa istrinya untuk ketemu saya, Tuhan bilang, anak ini selalu bilang lebih baik mati. Saya bilang sama ibunya, betul? Ibunya bilang, iya. Dia sering bilang lebih baik aku mati saja, Mama. Ininya pun begini, karena saraf rusak semua postur tubuhnya. Terus Tuhan jawab apa? Mati bukanlah jawaban, karena aku punya jawaban. Dan sekarang mulai dia menjadi lebih normal. Dia mulai sembuh terus mulai. Walaupun masih ada bekas cacat, tetapi dia sudah menjadi seorang pemuda. Dan ini yang begini, ini sudah mulai menormalkan dirinya. Buat Tuhan nggak ada sulitnya. Buat Tuhan kalau Tuhan mau bisa jadi. Betul, walaupun ini begini, ini kaki macam-macam karena polio. Tapi Tuhan bisa memulihkan dia. Ketika saya ketemu saya kaget. Yang cacat begini itu sudah mulai, mata sudah mulai hampir sama normalnya. Padahal waktu ketemu ini sudah begini. Nggak jelas bentuk. Muka juga nggak jelas bentuknya karena polio rusak semua. Dan Tuhan bilang mati bukanlah jawaban. Jadi sekarang yang pernah berpikiran lebih baik mati, yang pernah berpikiran rasanya mati selesai semua. Mati bukanlah penyelesaian. Alkitab tidak bilang kematian adalah jawaban, tapi dia bilang Yesus adalah
Sekarang taruh tangan di dada yang pernah ingin berpikiran mati. Rasanya, kalau aku mati sajalah. Wah, sudah aku kayak begini. Kita mau berdoa buat roh maut itu. Sekarang. Taruh tangan di dada, saya nggak suruh maju supaya tidak malu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan roh maut yang sudah masuk karena celah yang dibuka dalam nama Yesus. Keluar. Tinggalkan mereka. Hanya. Dan celah masuknya ditutup dalam nama Yesus. Iblis tidak bisa masuk lagi menyerang dengan roh yang sama. Karena pintu itu sudah ditutup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini, semangat hidup, iman, sukacita, pengharapan yang teruji ada padamu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Bapak, mungkin ada lagi sebelum mimbar kami serahkan. Amin. Ya, tadi ada yang bilang ada yang sakit juga di bagian paha, itu mana orangnya? Sudah berapa lama itu, Pak? Sebulan ini. Bapak berdiri sekarang. Taruh tangan di bagian yang sakit itu sekarang. Kita mau berdoa. Bapak, kami memohonkan kepadamu, ternyata Bapak ini juga sakit di bagian yang sama yang kau tunjukkan kemarin kepada hamba. Dan sekarang hamba mau berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mohon jamahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mohon kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Sehingga otot yang bermasalah, sehingga tulang yang bermasalah menjadi baik dan pulih. Engkau yang menciptakan, Engkau sanggup memulihkan. Engkau yang menciptakan, Engkau sanggup memperbaiki semua yang rusak di tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Silakan duduk. Saudara, saya melihat ada orang yang mulai kena gangguan mata tapi masih ringan. Matanya sering tidak enak tapi masih enteng, tidak berat. Mana orangnya mulai rasa tidak enak di matanya tapi masih enteng saja. Tapi cuma rasa kurang enak tapi sedikit sekali, tidak parah. Tidak sampai aduh gitu, tidak. Cuman mulai rasa tidak nyaman di mata. Mana orangnya? Di atas saja kita mau berdoa. Di atas sini. Ya, saya sedang ngerasa mata saya sangat tidak enak. Iya. Kita mau berdoa supaya dipulihkan, ya. Ini enteng rasanya, tidak perih sekali, tidak. Ya, saya dikasih rasa sekarang ini sakit sekali, gabungan dari tiga rasa sakit itu. Ya, sekarang taruh tangan di mata. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami datang padamu. Terima kasih buat kasih-Mu, perhatian-Mu. Terima kasih, Engkau tahu mata kami ada tidak sehat, kurang nyaman. Kau bisa sembuhkan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan supaya sehat kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Terima kasih karena Engkau tahu dan mendengarkannya, maka kami menerima pemulihan, kesembuhan, kesehatan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Silakan duduk. Sudah selesai Bapa. Sudah selesai Tuhan Yesus. Sudah selesai Roh Kudus. Sudah. Kalau sudah, hamba turun. Tapi kalau masih ada pernyataan lagi, silahkan. Amin. Saudara, di sini ada yang sering gatal-gatal, mana orangnya? Saya nggak lihat ada yang garuk-garuk, tangannya luka, tangannya memerah. Tapi sering kali gatal-gatal itu menyerang kulitmu. Mana orang? Di atas saja Ibu, silakan. Saudara, saya cerita sedikit supaya dia bisa iman bangkit lewat cerita itu. Saya pernah ketemu orang, saudara, dalam sebuah ibadah. Orang itu datang dengan tangan panjang segini. Terus tiba-tiba dalam ibadah itu saya mendapatkan penglihatan ada orang punya kulit yang sangat bermasalah. Saya kan lihat begini tidak ada. Tapi Tuhan bilang ada. Dan saya sampaikan ada di sini, kulitmu ada masalah yang berat.
lebih berat seperti eksim yang berat. Dia angkat tangan, saya bilang, di mananya Pak? Dia tarik. Ini busuk semua dengan eksim. Kemudian kita berdoa. Tuhan, Kau tahu dia punya sakit kulit. Dan selalu pakai tangan panjang. Kita tidak tahu karena dia tutupi. Tapi Engkau tahu. Maka sekarang kami memohon kepadamu untuk menjamah dia. Ketika saya pelayanan lagi di tempat itu, dia sudah pakai tangan pendek. Dan itu hilang sama sekali. Karena Alkitab bilang, bagi Tuhan tidak ada yang tapi ada syarat yang kedua. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tapi bagi orang yang percaya tidak ada yang Tuhan bisa lakukan apapun. Kalau kita percaya, kalau ragu, mana bisa Pak? Ini sudah sekian tahun, ini sudah menjalar segini busuk semua. Buat Tuhan gampang. Ya kan? Ada bisa lihat gatalnya di mana? Bisa lihat? Tidak ada kan? Tapi mata Tuhan yang hadir di sini bisa melihat anakku ada keluhan di kulit. Terus bagaimana? Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terus bagaimana? Ya sudah, doa kita cuma bisa berdoa. Tuhan bisa kita nggak bisa. Tapi bisa sudah doalah. Tapi Pak, saya sudah doa belum dijawab. Makanya latihan percaya bahwa doa itu dijawab. Gitu loh. Ya, itu namanya beriman. Aku doa dan aku percaya, aku terima jawaban. Jangan aku berdoa tapi sudah sekian lama nggak ada jawaban. Terus aku malas doa. Nah. Ingat ya, orang berdoa itu seperti orang menimba air. Bisa ditangkap orang nimba air. Mungkin sumurnya dalam, ada 10 meter, ada 20 meter. Ketika timba itu lihat, dia terus angkat kan. Sekarang sudah hampir pegang embernya. Ya toh? Dia lepaskan lagi itu tali timba. Lagi jatuh airnya ke sumur. Lagi dia beriman, mulai doa lagi. 1, 2, 3. Lah airnya kok udah naik-naik, dia bilang. Betul? Dia bosan, dia lepas lagi itu tali. Cemplung lagi itu ember. Kapan airnya naik? Kapan airnya naik? Menimbalah sampai engkau menyentuh embernya dan airnya. Iya Pak ya? Banyak orang Kristen tidak seperti itu. Nimba 1, 2, 3, 4, 5. Bosan, dilepas lagi. Nanti ingat lagi, takun lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus bosan lagi, lepas lagi. Makanya tidak pernah dapat jawaban. Ya, sekarang kita mau berdoa. Arahkan tangan ke ibu ini dan bilang sama Tuhan, Bapa, kami sepakat memohonkan kesembuhan di penyakit gatal-gatalnya. Kami sepakat memohonkan belas kasihan untuk Tuhan jamah dan pulihkan. Nah, aman saja yang sakit kusta begitu berat sembuh, apalagi cuman gatal-gatal. Sekarang perkatakan dan doakan. Tidak boleh gini aja, belajar berdoa. Belajar doa sendiri, saya tidak doa. Doa suaranya terdengar, supaya Tuhan dengar dan iblis dengar. Terus tiba-tiba seperti begini. Kalau kemudian dia sama sekali menghilang, detik itu waktu didoakan, itu namanya mujizat. Kalau kemudian dia pulang, 1, 2, 3 hari, kemudian semakin baik dan semakin baik, terus hilang sama sekali, itu namanya kesembuhan. Bisa ditangkap maksudnya? Kadang ada berupa kesembuhan, kadang ada berupa mujizat. Yang mana? Terserah Tuhan. Yang penting sudah kita mohonkan. Tidak boleh paksa mujizat. Kenapa? Terserah Tuhan maunya apa. Bisa ditangkap maksudnya? Jangan mujizat Tuhan. Langsung hilang Tuhan. Dalam nama Yesus. Kita mengatur Tuhan. Tuhan bukan jin yang bisa diatur. Kita yang diatur. Baik, silakan duduk ibu. Nanti kita akan lihat hasilnya. Ya, sudah jam 11.45. Sebelum saya tutup, kami akan sering datang. Saudara, semoga nggak bosan. Ya, semoga kalau datang nggak menghilang. Ya, kenapa? Korbannya keras betul itu. Ya, marah-marah aja dia di mimbar. Kalau dia datang, saya minggat misalnya alasan sibuk kemana begitu ya, ke hulu kah kemana supaya nggak ketemu. Ya, kalau saudara minggat, saya tunggu lebih lama lagi. Ya, kami akan sering datang karena akan ada banyak hal yang kita akan
lakukan di tempat ini. Ya, kemarin kita sudah berkumpul itu untuk bahas tentang pertanian. Kemudian tadi kita juga berkumpul untuk bahas tentang air minum. Supaya ada air minum yang bersih, yang langsung diminum tanpa perlu dimasak. Ya, kita terus bahas itu, nanti akan terus kita tingkatkan lagi. Kemudian ada rencana untuk buka PAUD supaya anak-anak di sini tidak kalah dengan anak-anak di kota. Ya, akan ada orang yang akan kita bawa ke Semarang untuk dilatih menjadi guru PAUD. Yang latih bukan orang biasa tapi tingkat doktor. Gereja nanti juga akan dipakai, kan dipakai hari Minggu. Kalau Senin dipakai didik anak-anak boleh kan? Selasa dipakai didik anak-anak boleh kan? Anak dan cucu-cucu boleh kan? Ya, kita akan lakukan itu. Ya, sama Pak Lidin. Beliau sudah catat semua. Nah, sekarang tergantung jemaat. Dukung atau tidak. Jangan, biarkan saja. Ya, aku enggak punya cucu kok. Kalau aku punya cucu aku dukung, kalau enggak punya bukan enggak. Ini repot kalau yang begini. Ya, supaya ada pautnya sehingga anak-anak balita itu pun sudah diajar dan jadi pintar. Ya, kalau di Jepang dari kandungan itu ibunya yang membaca untuk mengajar bayinya. Itu di kandungan dia sudah diajar. Kalau kita nanti umur 7 tahun baru diajar. Betul? Orang Jepang dia bacakan anak yang di dalam kandungan ketika dia mengandung. Dan ternyata anak di kandungan itu bisa belajar walaupun dia di kandungan. Makanya kita mau seperti itu. Walaupun agak telat. Sudah berapa tahun anak itu baru diajar. Jangan tunggu dia TK. Jangan tunggu dia TK. Ya, saya berharap jemaat tetap mendukung Pak Halidin di tempat ini. Kita mau buat banyak proyek. Pertanian kita akan buat. Ya, ada perkebunan juga kita akan buat. Macam-macam. Tapi kita butuh dukungan. Bukan dana. Kita butuh dukungan. Jemaat mau tidak menyumbangkan tenaganya. Kami tidak minta dananya. Kita minta tenaganya. Kami minta memberi semangatnya. Ya kan? Jangan bisa dia sendiri saja. Tapi ada jemaat yang juga dukung. Ada jemaat yang juga bersama-sama mengerjakannya. Nanti tentang sumur juga kita akan bereskan itu semua. Nanti terserah bagaimana diaturnya dengan Pak Lidin. Kita akan buat semua. Sehingga apa? Engkau dan saya ini sekalipun doamu belum dijawab. Tapi Tuhan sayang. Sekalikan pergumulanmu belum selesai. Tuhan mau berbuat banyak kebaikan. Terus nanti biayanya bagaimana? Kami tidak minta biaya. Semua akan ditanggung dari Semarang. Tapi dengan syarat. Habis itu pulang benar-benar mengajar. Bukan terus pulang. Terus dia tidak mau mengajar. Dia cuma mau jalan-jalan ke Semarang. Nah, ini repot. Nanti juga kemungkinan di depan sini kita akan buka tempat makan. Sehingga ini kan sudah jalan raya. Ada tempat makannya. Ya, nanti akan ada pelatihan memasak makanan Chinese food yang enak. Karena kan susah cari makanan yang seperti itu di Longhubung. Dojo bilang juga susah kan? Supaya kalau orang datang bilang, kami memang tinggal jauh sekali dari kota. Tapi mau cari apa? Ada. Mau Chinese food yang enak? Ada. Ya kan? Jangan mau cari Pak, di sini jauh, Pak. Padahal jaraknya ke surga sama saja, betul? Coba dari sini atau dari Bigung atau dari Barong Tongko, langitnya sama tinggi apa lebih pendek di sana? Sama. Mulai bulan depan ada kursus-kursus masak. Dan yang ngajar memang orang pintar masak. Orang yang buka restoran sehingga benar-benar memang dia terbukti pintar masak. Bukan pintar ngomel. Ya. Baik, jadi itu nanti mohon didukung terus-menerus. Ya, kita akan banyak melakukan perbaikan demi perbaikan demi perbaikan. Ya, akan ada proyek demi proyek yang akan dikerjakan bersama dengan jemaat. Dan kiranya jemaat semua mau ambil bagian. Ingat, kami tidak minta uangnya. Tapi kami minta kami diberi semangat mengerjakannya. Waktu kami kerjakan, hadir. Itu bikin kami semangat. Jangan, saya tidak bisa apa-apa, saya di rumah saja. Saya dukung doa dari rumah. Nah, ini repot yang begini. Saya kembalikan kepada Pak Lidin. Terima kasih buat jemaat yang sudah menyambut kami semua. Saya, Pak Daniel, Pak Tony itu yang di belakang.
Kalau yang ini kan tidak usah diperkenalkan, ini ketua RT-nya di sini, ya kan? Iya, itu si Mawan di sana. Kalau itu orang Dayak Tunjung juga, tapi tinggal di Samarinda dan belum menikah. Jadi misalnya, ini misalnya, ya. Kalau memang dia harus keliling dan kemudian dia di sini menemukannya, tidak salah kan? Ya Pak ya, siap di, kalau memang iya gitu loh. Sudah bekerja, jadi sudah aman. Ya, usia sudah 38 itu sudah dewasa sekali. Sudah dewasa dia, 38 dan sudah punya penghasilan. Jadi kalau nikah tidak salah kalau punya penghasilan, betul? Jangan sampai tidak punya penghasilan pusing lah orang tua. Ya, aku pelihara kamu, sekarang aku mesti pelihara istrimu, aku mesti pelihara anakmu, kapan aku pensiun, betul? Iya. Ya, saya serahkan kepada Pak Lidin, kita akan terus mengerjakan nanti. Kami akan terus berkomunikasi dengan Pak Hengki, dengan Pak Lidin, dengan Pak Fernandes untuk mewujudkan semuanya. Ya, dan sekali lagi kami mohonkan jemaat, dukungan jemaat. Semangati kami supaya bisa mengerjakan semua. Ya, kami pulang sebentar siang, besok kami mau pergi lihat traktor yang baru. Kami mau lihat dulu speknya bagaimana, supaya dicek cocok enggak untuk tanah di sini, nanti kan akan dicocokkan lagi dengan Pak Lidin juga. Sehingga tidak lagi pakai cangkul menyangkul. Tapi nanti bagaimana penggunaan traktornya juga mesti diatur. Jangan satu orang menguasainya 1 bulan. Sehingga yang lain mau pakai nggak bisa. Jangan diambil bensinnya penuh, dia kembalikan bensinnya kosong. Ini jadi mesti diatur aturannya supaya tidak jadi perpecahan. Ya, ada nanti dibuatkan aturan yang pakai traktor diisi full, pulang isi full. Jangan pinjam pulang kosongkan. Terus minta Tuhan yang isi, nah ini repot. Ya, saya punya iman Pak, katanya. Ini repot. Nanti kita akan besok lihat spek traktornya. Ya kan, terus nanti mau dicocokkan kira-kira bisa nggak untuk tanah di sini. Kan semuanya mesti lihat cocok enggaknya. Kuat enggak untuk tanah di sini. Tapi itu nanti ya, nanti proyek yang akan segera itu yang tadi sudah kami sampaikan tentang didik anak untuk buka PAUD. Sehingga tempat ini bisa berguna dari Senin sampai Senin. Dan punya anak-anak bisa disekolahkan yang benar. Kalau di kota sekarang anak SD sudah bahasa Inggris. Ya, kiranya juga seperti itu. Walaupun, betul, saudara tahu, long itu kalau bahasa Inggris panjang. Hub itu artinya apa? Poros. Poros itu apa? Dari sini akan bisa menyebar ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Itu namanya hub. Kiranya itu yang akan terjadi. Dari sini bisa dikembangkan ke kecamatan lain, kecamatan lain, kecamatan lain. Nah, kembali minta dukungan, kasih semangat. Sudah Pak, kelamaan saya.